Puan Soekardi, Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli wa yassir amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 12 Bengkulu Utara, Bapak Suparlan SPD GR, serta Dewan Guru Sekolah Dasar Negeri 10 Bengkulu Utara yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka pengimbasan modul modul 1.4 tentang budaya positif program calon guru penggerak angkatan ke-9. Terima kasih kepada Bapak Suparlan SPD GR yang telah memilih SD kita dalam melaksanakan pengimbasan ini. Beginilah Pak keadaan dari SD kami dan guru-guru kami. Semoga apa yang Bapak sampaikan nantinya menjadi inspirasi dan memotivasi guru-guru kami untuk mengikuti program CGP ini. Semoga menjadi inspirasi dan dapat memotivasi guru kami dalam mengikuti CGP di angkatan yang selanjutnya. Karena perlu Bapak ketahui di SD kami ini baru 1 orang guru yang ikut program CGP ini. Yang guru yang lain masih sibuk dengan PPG dan lain sebagainya. Untuk itu kami nantinya minta kepada Bapak Suparlan untuk mengimbaskan secara tulus hati agar ya ilmu yang disampaikan dapat diserap oleh guru-guru kami. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, yakni acara inti pengimbasan atau diseminasi budaya positif. Hal ini akan disampaikan oleh Bapak Suparlan, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ketua Sekali selaku Kepala Dinas dan Dewan Guru beserta staf dan semua pegawai tadi. Alhamdulillah bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, iman sehat, iman sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini di SD 10 Utara dan sekarang pengimbasan diseminasi budaya positif untuk sekolah kita. Salam salam saya aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Di sini kita langsung kegiatan ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah, kalau punya ada kegiatan lain boleh. Kalau tidak, menunggu dan apa? Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, sebelum Bapak Ibu kita masuk materi.
belakang. Kalau belakang berarti Depan. kanan kiri berarti kiri kanan dari tes ke fokus tengah ya. Kanan, Kiri. kiri kanan, kiri kanan, kanan, depan belakang, Belakang, depan. depan belakang. Kita tadi sedikit sebentar supaya saya ngantuk. Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan materi di sini pendidikan dalam pemerintahan angkatan 9. Saya perkenalkan dulu fasilitator saya di sana ada Pak Dadan Darmawan. Pengajar praktik saya ada Pak Muhammad Ismail dan CGP angkatan 9 saya sendiri Suparna Sureja. Nah di sini materinya adalah diseminasi budaya positif modul 1.4. Saya kenalkan dulu Bapak Ibu, budaya positif di sekolah adalah pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku ataupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Setiap manusia yang memegang kontrol terhadap dirinya sendiri, baik atau buruk seseorang, hanya dinas yang bisa menunjukkan. Artinya di sini apa? Budaya positif merupakan kebiasaan siswa yang ada di sekolah, baik siswa atau gurunya. Dari tutur kata, sikap dan perbuatannya sehari-hari dilakukan di sekolah. Konsep inti budaya positif itu banyak. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, positif moral guru, keyakinan dan segitiga restitusi. Nanti saya akan kupas tuntas untuk segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensi sehingga para peserta ini belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangan sesuai profil psikologi modern untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Nah di sini profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka itu meliputi mandiri, bernada kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu merupakan profil pelajar Pancasila yang merupakan implementasi dari kurikulum Merdeka. Next. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi kontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu merupakan dorongan guru terhadap siswa. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Apabila kita ada kasus siswa, kita panggil siswa itu, kemudian kita kuatkan, kita yakinkan, kita cari tahu permasalahan itu sehingga dia itu mau mengakui salahnya. Ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa kita mendorong semangat dia supaya dia itu mau bertanggung jawab. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Teori kontrol ini banyak. Yang pertama adalah stimulus respon, realitas. Di sini kita sama, kelihatannya kita berbeda. Semua yang melihat kita sama, setiap melihat kita berbeda. Nah, kita lanjut ke disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan serta hidup tanpa imbalan atau penghargaan. Sebagai guru, sebagai pendidik, kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan mereka dan memiliki motivasi di dalam diri perubahan perilaku yang lebih baik lagi. Nah, nilai-nilai kebijakan itu sesuai dengan contoh nilai kebijakan atau organisasi, misalnya profil pelajar Pancasila, kaitannya dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, gotong royong, mandiri dan bernada kritis. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha
Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Bagaimana manusia itu dapat bertahan hidup? Sehingga dia harus mempunyai makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa terima. Ini merupakan kepedulian kerjasama yang menjadi kelompok sehingga orang itu merasa dihargai, sehingga dia menunjukkan kasih sayang. Yang ketiga adalah penguasaan dari diri, keinginan untuk dianggap, memiliki prestasi, diakui dan didengar. Yang selanjutnya adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan ini bisa bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan, itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka. Itu dimulai dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Next. 5 posisi kontrol tubuh itu ada beberapa. Yang pertama adalah penghukum. Tubuh itu sebagai penghukum. Kalau ini penghukum itu jauh dulu, sekarang ini sesuai dengan kurikulum mereka, kita tidak lagi menghukum siswa. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, kita itu bagaimana dalam diri kita itu menunggu siswa itu mau menyadari akan kesalahan yang telah dibuat. Yang selanjutnya teman. Yang selanjutnya adalah pemantau. Guru itu sebagai pemantau siswa. Artinya guru itu tidak lagi seperti dulu ngecek ajar, tapi sekarang itu guru sebagai pendiri itu sebagai mengarahkan sesuai dengan bakat anak. Yang selanjutnya manajerial. Manajerial ini guru itu sebagai motivasi bagi siswa, mengarahkan siswa bagaimana siswa itu belajar dengan sesuai dengan bakatnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, misalnya hormat kepada bendera selama 1 jam. Nah, ini merupakan pelajaran yang kita belajar dulu. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu jangan mengecewakan ibu kamu. Bapak Ibu ngomong pada setelah dia melakukan kesalahan, berapa sering Bapak melakukan omongan ke kamu? Berapa sering Bapak menghukum kamu? Itu tidak boleh lakukan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini adalah kata-kata dari seorang manajer motivasi ke siswa. Posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu ketika dari siswa? Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kita ambil dari siswa. Ayolah lakukan bagi Bapak Ibu. Kita lakukan yang terbaik. Kamu tidak pernah dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Next. Ya, kelasnya Bapak Ibu. Di sini selama ini mungkin kita kurang ya, tidak menerapkan keyakinan kelas. Kita tuh di kelas itu harus menerapkan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Next. Pembentukan keyakinan kelas bersifatnya abstrak, umum, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas. Semua warga sekolah dilibatkan membuat keyakinan kelas. Nah, jadi Bapak Ibu, kita di kelas itu harus membuat keyakinan kelas. Artinya kita print, tempel. Umpamanya contoh, satu aja keyakinan kelas, tidak makan di saat jam belajar. Nah, itu salah satu contoh. Nah, kalau umpamanya ada yang melanggar, nah kita nanti akan ada solusinya dengan restitusi. Nah, inilah tadi sudah saya sebutkan umpamanya salah satu contoh keyakinan kelas yang kita buat ya. Umpamanya tidak boleh membuang sampah, tidak boleh membuang sampah sembarangan, atau tidak boleh makan di saat jam belajar. Kita itu adakan sekompak, sekeras. Nanti kalau ada yang melanggar, nah ini kita lakukan yang pertama segitiga restitusi adalah suatu proses yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini ada tiga penyelesaian yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah terhadap siswa tersebut. Yang kedua, menanyakan keyakinan yang telah dibuat tadi. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Nah, kalau ketiga itu sudah terlaksana, insya Allah restitusi itu akan tercapai. Next. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan ada
sebagai penghukum. Tapi kita tanya kepada dia, kita menstabilkan identitas, kita akan menguatkan bahwa memang manusia itu tidak ada yang sempurna. Berbuat salah itu wajar. Bapak juga pernah melakukan hal itu. Bapak tidak mencari siapa tahu yang salah, siapa yang benar. Kamu tidak seperti itu, tapi Bapak akan meluruskan kejadian yang sudah terjadi. Next. Validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan. Kita tanya ke sesuatu. Kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu melakukan hal tersebut? Tanya ke sesuatu. Kenapa kamu sampai melakukan hal tersebut dengan membuang sampah sembarangan atau makan di jalan keras? Sedangkan itu kan tidak boleh dilakukan. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Tapi ini adalah tindakan yang tidak benar yang seharusnya tidak kamu lakukan dan mengapa anak lakukan. Next. Menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita tadi kan sudah buat keyakinan di kelas, nah kita kan tanya nilai-nilai apa yang kita sepakati di kelas beberapa minggu yang lalu. Gambaran di kelas kita bagaimana, kita tanyakan siswa, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan, kita kan kemarin seminggu yang lalu sudah membuat kesepakatan kelas. Ingat tidak apa kesepakatan kelasnya? Ingat Pak, masih ada itu. Nah, itu semuanya dari jawab. Bapak di sini tidak akan menghukum, tapi di sini Bapak itu cuma akan meluruskan supaya mau tanggung jawab dan berarti melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan. Nah, ini adalah contoh dari institusi yang saya praktekkan. Ya, ini mulai dari siswa yang membuang sampah. Kemudian setelah siswa yang membuang sampah, saya ini ambilkan. Saya praktekkan tiga institusi. Rumah yang jujur, rumah sehat. Kita lakukan tiga kali. Nah, kita lanjut ke validasi tindakan tadi yang melakukan pembuatan pembuangan sampah tadi. Kan mana jaga lagi. Nah, di sini guru tidak sebagai penghukum, apalagi membuat dasar kesalahan siswa. Nah, kita tanyakan keyakinan yang sudah kita buat. Keyakinan kelas kita ini tidak boleh buang sampah sembarangan.
perlu menghukum dia, marah-marah kita perlu, tapi kita praktekkan seketika restitusi. Dengan yang pertama kita stabilkan identitas, kemudian selanjutnya kita tanyakan keyakinan, membuat rasa kesalahan siswa sehingga dia mau bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, kira-kira ada yang ingin ditanyakan kira-kira di materi yang saya sampaikan tadi tentang kegiatan di sekolah Bapak Ibu? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, tadi Bapak telah menjelaskan tentang restitusi, konsekuensi, dan hukuman. Yang ingin saya tanyakan, apa perbedaan dari ketiganya? Itu yang pertama. Yang kedua, dari 5 posisi kontrol guru tadi, menurut Bapak yang mana yang paling bagus untuk kita terapkan di siswa? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan mau jawab tadi, apa bedanya restitusi hukuman? Kalau restitusi itu adalah merupakan sebuah proses di mana kita akan menjalankan suatu kegiatan untuk mencapai hasil yang dilakukan. Jadi restitusi adalah proses bertahap. Sedangkan hukuman tadi ya, hukuman itu langsung fokus ke siswa. Hukuman artinya, oh kamu melakukan kesalahan, kamu nanti saya kurung di dalam BC. Konsekuensi adalah akibat. Mulai tidak berinisiatif dulu selalu memonitor siswa. Akibatnya kita kasih konsekuensi ke siswa. Kalau nanti kamu tidak mengerjakan PR, berarti kamu nanti pulangnya lebih berat. Nah, itu namanya konsekuensi. Beda dengan hukuman. Hukuman itu secara otomatis kita melakukan tindakan di mana bersifatnya satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Misalnya, tadi kalau kamu salah kita langsung pukul, kita langsung kurung, itu merupakan hukuman. Tapi kalau restitusi ini adalah suatu proses di mana kita menyelesaikan masalah tanpa adanya hukuman. Terus pertanyaan yang selanjutnya tadi apa? Kita harus dikontrol. Posisi kontrol. Lima posisi kontrol bagi guru. Yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, tergantung Bu, kalau kita sebagai manajer, sebagai kepala sekolah itu biasa sebagai manajerial, tapi guru juga bisa sebagai manajerial, sebagai pemimpin siswa tadi, pemantau. Kalau di sini saya lebih cenderung ke manajer bukan menurut saya. Kalau penghukum itu tidak lagi karena saya dengan manajer kelas lagi. Jadi 5 posisi kontrol tersebut kalau menurut saya yang sering saya terapkan itu di bagian manajerial. Gimana Bu? Ya, terima kasih Pak. Ya Pak. Nah, coba video yang bisa tadi saya terima dari sini. Ya, Nama saya Fatima Hafi, saya kelas 5. Saya sangat senang sekali diajak praktik segitiga restitusi sehingga tahu akan permasalahan yang ada dan cara menyelesaikannya. Terima kasih Bapak Sekolah. lanjut ke Nah, dalam penerapan program desa tertib, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di guna guru mampu merefleksi dirinya dalam proses kontrol ini. Bagaimana belajar bersama manajer untuk mulai menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab terhadap dasar pendidikan. Nah, di sini karena saya fokusnya tentang segitiga restitusi, saya mengajak pada bapak ibu guru, ayo sekarang kita tinggalkan gaya-gaya lama mengajar kita bawa anak sesuai dengan minat dan bakatnya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sesuai dengan kurikulum implementasi merdeka profil Mandar Pancasila semoga bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dalam topik pelajaran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suparman. Semoga apa yang disampaikan akan bermanfaat untuk kita semua dan kedepannya dapat diterapkan di SD Negeri 10 Purwakarta. Acara yang kelima yakni penutup. Marilah kita bersama-sama melambaikan nafas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.